Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu member saya di komunitas grup petarung. Dia bertanya kurang lebih gini, Bang, saya punya fetish yang cukup aneh dan tidak umum, tidak seperti kebanyakan orang gitu ya. Karena saya harus nonton video yang seperti ini dulu, yang jenisnya seperti ini dulu, baru saya bisa terangsang gitu ya. Dan dia bertanya, apakah saya masih ada peluang untuk sembuh dari kecanduan PMO gitu ya. Karena saya merasa tiap kali saya udah melakukan itu tuh saya merasa sangat berdosa sekali, dan dia ingin menghilangkan keanehan tersebut gitu ya. Dan menurut saya di luar sana masih banyak orang yang memiliki fetish yang serupa, yang mungkin belum memiliki kesadaran ini gitu ya. Dan sebelumnya saya akan mengatakan bahwa saya tidak akan ngejudge fetish orang tersebut ya, karena saya percaya bahwa pornografi is pornografi, dan apapun bentuknya, apapun fetishnya, itu tetap pornografi dan itu tetap merusak. Saya tidak akan mengatakan bahwa pornografi yang umum yang biasa saja itu levelnya tidak merusak ya. Semua pornografi itu merusak. Ini yang harus digarisbawahi dulu gitu. Jadi kalau misalnya si teman saya ini yang bertanya seperti itu karena merasa dia udah terlalu parah fetishnya dan dia udah kayak pengen sembuh, pengen menghilangkan fetish tersebut, tuh merasa berat banget, saya akan mengatakan bahwa ya prosesnya mungkin memang akan sedikit jauh lebih berat ya, tapi bukan berarti kemudian tidak akan bisa gitu ya. Karena saya percaya bahwa nggak peduli seberapa berat titik kamu memulai gitu ya, asalkan kamu istiqomah, asalkan kamu punya usaha yang jauh lebih keras, asalkan kamu memiliki daya tahan dan stamina yang jauh lebih panjang dibandingkan orang-orang, kamu masih punya peluang yang sama besar gitu ya. Dan ketika kamu udah sadar dengan kebiasaan ini dan kamu udah mulai aware, kamu udah ada niat yang bagus untuk sembuh, ini adalah sebuah pertanda yang sangat besar gitu. Karena saya mengenal beberapa orang yang punya fetish yang aneh-aneh, punya fetish yang bisa dibilang nggak normal, nggak seperti kebanyakan umumnya gitu ya. Dan orang-orang tersebut mengatakan bahwa ya ini fetish kok, ya suka-suka gitu ya. Fetish setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Dan selalu mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi di sini kamu udah mulai sadar bahwa kamu punya fetish yang menurut kamu itu udah nggak normal atau agak menyimpang, dan that's a good thing. Kamu udah sadar itu ada sebuah langkah yang bagus, karena saya percaya bahwa semua pengembangan diri, self improvement apapun itu selalu dimulai dari self awareness. Kamu sadar bahwa kamu punya masalah, karena kalau kamu belum sadar kalau kamu punya masalah, kamu gak akan bisa, selamanya kamu gak akan bisa mengembangkan diri. Self improvement itu tidak akan manjur pada dirimu kalau kamu sebelumnya belum aware dengan masalahmu, kamu belum memiliki self awareness. Dan di posisi sekarang kamu udah memiliki awareness tersebut, dan seperti kebanyakan faktor-faktor yang membuat orang itu bisa kecanduan PMO, mau fetishnya itu parah atau enggak, the root problemnya atau akar masalahnya itu tetap sama. Kebanyakan dipengaruhi oleh yang ada di kepala kita, yang mempengaruhi mungkin dari rasa stres, depresi, kemudian psikologis. Itu root problemnya kebanyakan itu. Mungkin bosan juga, kesepian. Terserah kalau misalnya fetishnya itu parah atau fetishnya biasa saja atau mungkin yang normal-normal saja, root problemnya itu sama. Semua problemnya itu sama. Semua problem kecanduan itu sama. There's something wrong with ourselves sehingga kita bisa melakukan hal tersebut, sehingga kita mencari pelampiasan ke hal tersebut. Berarti kan ada masalah yang serius dalam diri kita. Bukan karena kita nafsu. Bukan itu hanya sekedar nafsu. Aktivitas PMO itu bukan hanya nafsu loh. Bukan sekedar nafsu. Apalagi sampai kecanduan. Kalau udah sampai kecanduan, itu bukan hanya sekedar nafsu.
itu udah ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Ada kondisi psikologis yang bermasalah dan membuat kita tuh selalu melampiaskan melampiaskan rasa tersebut, problem tersebut ke aktivitas PMO. Jadi itu semua tidak melulu nafsuan, itu tidak melulu karena kita punya libido yang tinggi. Orang yang punya libido yang tinggi tapi bisa menyalurkan itu ke hal baik, itu justru malah blessing, itu justru malah berkah. Jadi bukan faktor karena nafsuan. Justru orang-orang yang punya hawa nafsu yang tinggi, punya libido yang tinggi, itu tuh justru malah sebuah raw potensial energi yang bisa dikembangkan ke banyak hal. Justru itu adalah sebuah hikmah. Nah, problemnya adalah kenapa kebanyakan orang yang kecanduan PMO itu melampiaskan pada aktivitas yang PMO tadi. Jadi itu root problemnya ya. Terlepas dari apapun fetish kamu sekarang, fokus pada root problemnya dan ya kamu sama kok dengan yang lain. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir kamu beda, jangan berpikir kamu lebih rendah dibandingkan orang lain. Selagi kamu berjuang, selagi kamu mau mencari identitas yang pas, yang menurutmu itu adalah identitas idaman kamu di masa depan, fokus pada identitas tersebut dan lupakan identitas kamu yang lama. Berfokuslah pada kamu pengen jadi apa, kamu pengen jadi seorang sosok yang gimana gitu ya. Karena kunci dari perubahan habit, kunci dari kebiasaan itu adalah yang paling deep, adalah dengan kita menetapkan identitas, kita udah mengubah identitas diri kita. Saya udah berulang kali menyampaikan hal yang sama ya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga menjawab keresahan tentang fetish kamu yang that's okay bro, that's okay. Itu bukan sebuah hal yang memalukan. Itu sangat-sangat, justru aku sangat salut dengan dirimu yang udah berani terbuka seperti itu. Oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.